Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Ibu guru kalian dalam suasana yang sangat ceria ya. Suasana yang penuh dengan semangat untuk kembali belajar di semester 2. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tema 5 subtema 1, meneruskan yang kemarin pertemuan kedua kita nanti di pembelajaran 3 ya. Namun sebelumnya perlu kita ingatkan 3 tugas pokok seperti di semester 1 masih ada 3 tugas pokok. Yang pertama adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah ya, menyapu halaman, membersihkan kamar tidur, membersihkan lantai, apapun yang perlu dan bisa kalian kerjakan sebagai wujud terima kasih kalian kepada orang tua, bakti kalian kepada orang tua, silakan dikerjakan dengan senang hati. Yang kedua adalah sholat duha ya. Sholat duha 4 rakaat dirangkai dengan doanya, dijadikan kebiasaan yang baik yang anak-anak kita harapkan untuk dibawa sampai tua besok. Kebiasaan sholat duha itu harus tetap dilestarikan terus ya. Kemudian yang terakhir adalah membaca surat-surat pendek dari juz amma. Silahkan dibaca, dihafalkan, karena itu juga modal dasar kalian ya untuk besok di kelas 6. Baik anak-anak, mari kita laksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran 3, mengenal nama dan lambang pecahan ya. Lambang pecahan ditulis dengan pembilang berpenyebut. Artinya pembilang itu yang atas itu pembilang, bawah penyebut ya. Yang bawah itu penyebut. Contoh bentuk bilangan pecahan yaitu 1/2 atau 1/2, 1/3 atau 1/3, dan 1/4 atau 1/4. 1 itu pembilang, sedangkan angka di bawah per itu 2, 3, dan 4 itu sebagai penyebut. Nah ini perhatikan contoh ini bentuk nyata daripada bilangan pecahan ya. Ini ada 1 buah roti pizza, kemudian roti ini diiris menjadi 4, dibagi menjadi 4. Kita lihat, kemudian yang di lingkaran hijau itu 1 bagian dari yang 4 tadi, itu namanya 1/4 ya, 1 bagian per 4. Yang lain juga 1/4. Kalau diambil 2 itu berarti nanti 2/4. Kalau diambil 3 juga 3/4. Kalau semuanya namanya 4/4 atau 1 itu ya. Mudah, ini cuma ngulang. Pembelajaran 3, menemukan pokok-pokok informasi dari teks lisan tentang keadaan cuaca. Sebuah teks lisan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung minimal 1 pokok informasi. Pokok informasi dapat terletak pada awal, tengah, maupun akhir paragraf. Jadi satu teks tulisan itu mesti terdiri dari beberapa teks paragraf ya. Paragraf tahu kan? Nah di dalam setiap paragraf itu selalu mengandung 1 pokok pikiran ya, atau informasi pokok, sesuatu yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Nah, pokok informasi, pokok pikiran ini dapat terletak pada awal, di awal paragraf, di tengah paragraf, maupun di akhir. Secara umum biasanya terletak di awal paragraf. Pokok informasi dapat kita ketahui dengan cara membaca secara cermat setiap kalimat yang terdapat dalam paragraf. Pembelajaran 3 kita teruskan bernyanyi secara berkelompok menggunakan alat musik ya. Bernyanyi secara berkelompok menggunakan alat musik. Alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi lagu adalah alat musik ritmis dan alat musik melodis. Kalau yang ritmis itu alat-alat musik yang tidak memiliki nada. Kalau yang melodis adalah alat-alat musik yang ada nadanya. Piano, gitar itu melodis. Tapi kayak apa yang kemarin itu rebana itu ritmis ya.
tamborin. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Nah, ini alat musik ritmis ya. Ayo tentukan nama alat musik berikut dan cara memainkannya. Ini nggak perlu dikirimkan, nanti ada latihannya tersendiri. Ini cuma dilihat-lihat aja di internet ada ini apa sih ini ya, gendang atau apa itu. Cara memainkannya gimana ya, dipukul. Ayo kerjakan latihan soal yang ada di buku kalian ya. Nanti saya tunjukkan tugas kalian hari ini. Pembelajaran 4, kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Kata khusus merupakan istilah yang maknanya berkaitan erat dengan tema dan informasi dalam teks. Jadi merupakan istilah yang maknanya berkaitan erat dengan tema dan informasi dalam teks. Makna kata khusus dapat dipahami dengan cara banyak membaca teks dengan tema yang sama. Jadi diulang-ulang ya. Nanti akan ketemu kata-kata khususnya. Apa arti dari kata khusus yang dicetak tebal dalam kalimat berikut ini? Ada contoh kata khusus ya. Cuaca hari ini berawan sehingga lingkungan terasa sejuk. Cuaca hari ini berawan. Oh, ini kata khususnya berawan. Kemudian karena berawan maka lingkungan terasa sejuk. Nah, berawan ini artinya apa? Itu kan. Ini contoh kata khusus. Pembelajaran 4, bersatu dalam keberagaman. Keberagaman suku bangsa, bahasa, daerah, dan makanan khas, lagu daerah, dan tarian daerah merupakan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa yang besar ya, memiliki banyak sekali 17.000 pulau kalau nggak salah. Banyak sekali. Memiliki sekian puluh, sekian ratus, sekian puluh suku bangsa ya. Bahasanya banyak, terus budaya yang lain juga banyak, tariannya beraneka ragam itu, makanan khasnya banyak itu. Ini adalah kekayaan alam yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga. Kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga ya. Caranya gimana ya? Dengan toleransi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Ini harus kita syukuri dengan baca hamdalah, dengan menjaga toleransi ya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo kerjakan latihan soal yang ada di buku Bu Pena kalian ya. Nanti saya kasih soalnya ya nanti di belakang. Kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Sebuah teks terdiri atas susunan kalimat yang bisa memberikan informasi baru kepada kita. Untuk bisa memahami teks secara keseluruhan, kita harus memahami semua makna kata atau istilah yang menyusun setiap kalimat. Jika kita menemukan istilah yang belum kita pahami maknanya, kita bisa menandai atau mencatat istilah tersebut. Ditandai dulu, dicatat. Setelah itu kita dapat mencari makna istilah tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu ada ya di KBBU. Kok nggak tahu ya maknanya ya? Maka kita catat, kita tandai, kemudian kita cari di KBBI. Pembelajaran 5, bangga dalam keberagaman bangsa Indonesia. Kita bangga dengan adanya keberagaman tersebut. Tentu rasa bangga yang dimaksud bukanlah rasa bangga yang membuat kita merasa sombong. Tidak. Bangga tidak boleh dengan kesombongan. Bangga itu cenderung bersyukur, terima kasih kepada Allah yang memberikan kita keberagaman yang luar biasa. Rasa bangga yang dimaksud akan membuat kita menjadi anak bangsa yang mampu menampilkan keberagaman sebagai keunggulan sehingga memupuk sikap percaya diri.
Karena negara kita adalah negara hebat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat. Membandingkan pecahan, perhatikan kedua gambar berikut. Satu potong bernilai sepertiga, satu potong bernilai seperempat. Potongan manakah yang lebih besar? Yang satu bisa dibagi 3, yang satu bisa dipotong menjadi 4. Potongan kue yang dibagi 3 tentu lebih besar ya bagiannya daripada potongan kue yang dibagi 4. Ini besar pizzanya sama loh ya, besar pizzanya sama. 3 itu bagiannya besar, kalau 4 kecil. Nanti kalau dibagi 6 lebih kecil lagi gitu kan, dibagi 8 lebih kecil lagi ya. Pembaginya itu semakin besar maka nilai bagiannya semakin kecil. 1/2 itu bagiannya lebih besar ya. Nanti 1/3 lebih kecil lagi, 1/4 lebih kecil lagi, 1/5 lebih kecil lagi, demikian seterusnya. Ayo tentukan nilai pecahan untuk kue masing-masing anak, buatlah perbandingannya. Ini Jonas mendapatkan berapa itu? 3 bagian. Jadi mendapatkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Benny mendapatkan 2 bagian. Nanti kita latihannya nanti nggih. Ayo kerjakan latihan soal yang ada di buku Bu Bena. Baik anak-anak, kita tampilkan latihan untuk kalian, tugas kalian sebagai berikut nggih. Adalah tugas kalian pada hari ini, yaitu ada di buku kalian di Bu Bena 3C, yaitu tema 5. Yang satu ini materi matematika ada di halaman 11, dan yang satu materi PKN ada di halaman 18. Silakan difoto, dikerjakan di foto dan dikirim via Google Classroom. Yang materi matematika dikerjakan di buku Bu Bena saja langsung, sedangkan yang PKN silakan ditulis di buku tulis kalian di buku latihan. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap ceria, tetap jaga kesehatan, berbakti pada orang tua dan rajin ibadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.